Assalamualaikum teman-teman, ya kita kali ini akan membahas masih di konsep dasar statistika ya. Sekarang kita akan membahas contoh data dan datum ya. Nah, terus sebelum kita masuk ke contoh, untuk data itu apakah harus berupa angka? Nah, apakah harus angka? Ternyata jawabannya tidak harus ya karena tergantung keperluan data yang kita ambil itu apa. Misal kita dari siswa kelas 7A atau kelas 7B, itu dari siswa kelas 7A misalnya, kelas 7A kita membutuhkan 7A kita membutuhkan nama-nama siswa yang masih seneng, masih suka nonton film kartun. Misalnya 2, siapa-siapa yang masih suka baca komik. Ya, kita kan memerlukannya bukan angka, data angkanya bukan ya. Kita yang kita perlukan di sini namanya siapa-siapa. Itu. Jadi jadi data itu tidak harus berupa angka. Nah, kemudian datum dan data itu apa? Nah, sebelum kita lanjutkan penjelasannya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini agar sewaktu-waktu terus tombol loncengnya dinyalakan, agar sewaktu-waktu ada updatean video terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Jangan sungkan-sungkan teman-teman ya untuk subscribe, karena semuanya gratis. Nah, terus apa itu data? Data itu kumpulan objek pengamatan. Objek pengamatan berarti kan objeknya ada banyak, beberapa objek. Nah, jadi kalau data itu, ingat data itu jamak. Sini saja, data itu jamak, kalau datum itu tunggal. Kalau kita jamak berarti kan ada banyak nih, kalau datum bertunggal berarti hanya satu. Contoh misal nih, di sini ada nama-nama calon anggota legislatif gitu kan, di sini ada nama, nomor urut. Nah, terus di sini ada biodata, ya datanya sama, ini juga ada sama. Nah, semuanya ini yang disebut data. Nah, karena lebih dari satu. Ketika yang kita ambil cuma satu saja, kita perlu calon nomor 4 misalnya. Nah, ini namanya datum karena hanya satu. Atau kita perlu nomor 2 saja, ini juga datum. Nomor 5 saja, ini juga datum. Tapi kalau semuanya, ini namanya data. Ingat, data itu jamak berarti kumpulan objek yang akan kita amati gitu ya. Nah, terus di sini nih, nah tadi kan sebelum pembahasan sebelumnya, pengertian statistika, kita di situ contohnya mengumpulkan nomor sepatu kelas 7B. Nah, kelas 7B dari sini ternyata kita sudah kumpul. Nah, ternyata dari sekian banyak siswa dalam sekelas, kelas 7B ini kelasnya agak besar ya, karena siswanya lebih dari 20, ini banyak ini. Kelasnya agak besar. Nah, ternyata di situ ada yang mengenakan sepatu nomor 35 ternyata sebanyak 4 orang. Terus 36 2 orang, 37 3 orang, 38 7 orang, 39 2 orang, 41 orang. Nah, misalkan kita ngambil satu saja. Nah, ambil satu saja, ini namanya datum. Kalau kesemuanya ini namanya data. Tapi sebelum masuk ke sini itu kan mendatanya seperti ini kan. Di situ ada nama siswa. Nah, siswanya siapa-siapa, misalnya Aryani, misalnya Pak Ijo, Pak Imin gitu kan. Nah, dari sini ini siswa 1 sampai sekian banyak ini ke bawah. Ini siswa 1 ukurannya 37 ada 3, berarti di bawah nanti ada juga 37, ada 37 gitu. 3 orang, oh masukkan 3 orang. 4 siswa nomor 2 ternyata ukurannya 40, hanya 1 orang. Nah, ketika semuanya ini juga namanya data. Sebelum kita masukkan ke sini kan, nah, ini namanya data.
Kalau kita hanya mengambil satu siswa saja, siswa nomor 2, nah ini namanya datum. Kita ambil satu saja siswa nomor 3, ini juga namanya datum. Bisa dipahami teman-teman ya. Pokoknya intinya kalau satu saja datanya cuma satu saja, itu namanya datum. Kalau lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, itu namanya data. Datum ini biasanya ya karena cuma satu, kebutuhannya itu karena cuma satu ya, jadi tidak menarik untuk diolah ya. Biasanya kalau cuma satu data ini untuk kebutuhan pribadi. Misalnya seperti saya harus mengetahui istrinya itu senangnya apa, favorit warnanya apa, ukuran sepatunya apa, gitu kan, size bajunya berapa. Nah, sehingga kita punya satu datum untuk istri saya, sehingga ketika memberikan hadiah itu gampang. Jadi kalau datum itu biasanya untuk keperluan pribadi ya. Kalau data lah, data inilah yang akan kita olah, karena jamak kan, yang akan kita olah untuk keperluan statistika. Dalam pelajaran statistika ini yang akan kita olah itu data, karena kumpulan objek kan lebih dari satu. Nah ini biasanya lebih menarik untuk diolah. Kalau cuma satu saja, ukuran siswa, ukuran nomor 2, ukuran sepatunya 40, ini gimana mau ngolahnya kan? Bingung kan mau ngolahnya. Terus pokoknya cuma satu gitu saja. Tapi kalau ada banyak datanya, siswa 1 sampai sekian, ukuran sepatunya sekian, ini enak. Ketika kita mau bikin rata-ratanya, mau bikin di situ bikin diagramnya kan, kita sajikan ke diagram lingkaran misalnya, gampang bisa. Ini 35, 37, 40 misalnya. Kita mau bikin diagram batang, gampang. Gitu. Karena ada ukurannya dan ada jumlah siswanya. Kalau cuma satu saja gimana mau bikin diagramnya kan? Ya bisa dipahami ya teman-teman ya. Insya Allah mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi diingatkan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, kemudian tombol loncengnya dinyalakan, kemudian di like sebanyak-banyaknya. Tidak ada ruginya teman-teman melakukan itu semua karena semuanya gratis. Jangan lupa ketika video ini bermanfaat, share ke rekan-rekan yang lain agar mereka juga bisa merasakan manfaat yang sama seperti yang teman-teman rasakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.